Oke, baik. Sebelumnya untuk PPT-nya sudah terlihat ya di layar teman-teman? Mas. Ya. Sudah, Kak. Oke. Kalau gitu izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Vernia selaku pengampu mata kuliah Genetika Rekombinan kelas A. Yang terhormat kakak-kakak asisten dan juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Oke, jadi pada pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang desain primer gitu. Nah, kenapa desain primer ini penting? Karena nantinya si primer ini akan akan sangat penting untuk digunakan dalam proses PCR seperti itu. Oke, next. Ini tampilanmu juga belum bisa dibesarkan ya, Umam ya? Dalam Ibu, bagaimana Ibu? Tampilannya kecil ya, nggak bisa penuh ya. Kurang tahu kalau di laptop Ibu, saya soalnya pakainya HP, di laptop bermasalah. Oh gitu. Ya wes lanjut. Tempat saya belum berpindah dari judul. Slide-nya memang belum jalan kah? Belum Ibu. Oh iya. Ini malah not responding katanya Ibu. Sebentar nih Ibu. Ya. Ada kendala Kak? Oh ini bisa. Udah bisa berubah. Cuma kecil tampilannya. Oke, sudah. Oke, jadi untuk praktikum kali ini tujuannya adalah untuk agar mampu mendesain primer DNA untuk kebutuhan PCR atau polymerase chain reaction. Next. Nah,
Sebenarnya primer itu apa sih? Jadi primer itu dia adalah merupakan potongan DNA pendek utas tunggal atau bisa kita sebut oligonukleotida dengan panjang primernya itu umumnya adalah berkisar antara 20 sampai 25 basa gitu. Dan seperti yang tadi sudah kami bilang bahwa primer ini merupakan salah satu bahan yang sangat penting, merupakan salah satu bahan esensial yang diperlukan dalam melakukan proses PCR atau polymerase chain reaction. Next. Nah, secara umum primer itu dibagi menjadi dua, yaitu primer forward dan primer reverse. Nah, perbedaannya apa? Kalau primer forward itu dia bergerak dengan arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen dari untai DNA template, atau primer inilah yang nantinya akan membentuk leading strand. Kemudian kalau reverse primer itu dia bergerak dengan arah 3 aksen ke 5 aksen dari untai DNA template. Nah, kedua primer ini dapat didesain dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti bioedit, kemudian genomics expression, kemudian oligokalkulator, dan juga fast PCR. Kemudian bisa juga dengan menggunakan NCPI. Next. Nah, untuk merancang primer ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama secara manual, kemudian yang kedua adalah menggunakan database, misalnya adalah menggunakan NCPI yang akan kita lakukan juga pada pagi hari ini. Next. Untuk desain primer secara manual, langkah-langkahnya adalah yang pertama, buka dulu sequence database menggunakan Mega5 atau kalau untuk software yang terbaru berarti Mega-X atau Mega10. Kemudian usahakan cari komposisi nukleotida G plus J yang akan diposisikan sebagai bagian belakang primer. Kemudian untuk mendesain primer forward, lihat sequence bagian depan. Kemudian cocokkan urutan nukleotida yang dipilih dengan sequence-sequence yang lain, termasuk cek juga degenerative nucleotide, sehingga match untuk semua database sequence. Lalu, untuk mendesain primer reverse, sama seperti yang dilakukan pada primer forward, namun lihat pada bagian belakang. Kalau pada primer forward tadi lihat bagian depan, kalau reverse itu lihat bagian belakang dari sequence. Kemudian setelah primer oke, lalu dilakukan reverse complement. Next. Nah, kemudian dengan menggunakan NCPI, yang pertama siapkan dulu database atau data sequence spesies yang akan digunakan menggunakan Mega5. Kemudian copy salah satu sequence, buka program primer tree, kemudian paste sequence ke program primer tree. Parameter yang perlu diisi adalah product size, kemudian primer size, biasanya antara 20 sampai 25 base pair, kemudian primer GC percentage itu minimal 45, 50 ataupun maksimal adalah 55% dengan max poly X-nya 5. Kemudian klik primer, maka akan ditampilkan primer depan dan belakang. Kemudian periksa primer apakah sesuai dengan apa yang diinginkan. Next. Nah, ini adalah langkah-langkah yang lebih mendetail ya untuk mendesain primer menggunakan website NCPI. Yang pertama, teman-teman buka dulu websitenya NCPI di www.ncpi.nlm.nih.gov. Kemudian search sekuen gen organisme yang akan digunakan untuk desain primer. Dan pada contoh ini yang kita gunakan adalah 16S rRNA dari Lactobacillus plantarum. Jadi kita search dulu itu dan biasanya muncul di bagian paling atas seperti itu. Next. Kemudian kita klik sequence yang kita inginkan, kemudian kita copy nomor sequence. Kalau
di contoh ini nomor sekuensinya adalah NR_4022541, kita copy, next. Kemudian kita scroll ke bawah dan lihat pada menu BLAS. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik yang primer BLAS. Next. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik pick primer yang ada di sebelah kanan. Setelah diklik kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pastekan tadi nomor sekuensi yang sudah kita copy. Next. Selanjutnya untuk pengaturannya kita biarkan saja untuk default. Kemudian kita klik get primer yang ada di bagian bawah sebelah kiri yang biru itu. Next. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, kemudian kita klik cek, kemudian kita tunggu beberapa menit hingga muncul beberapa opsi primer hasilnya. Next. Nah, ini adalah hasil dari desain primer menggunakan NCBI. Next. Nah, kalau tadi itu adalah disajikan dalam bentuk graphical review, kalau ini adalah detailnya, jadi daftar primernya. Biasanya ada 10 primer. Nah, nanti dari 10 primer ini nanti bisa kita pilih kira-kira primer yang terbaik untuk digunakan untuk PCR itu yang mana dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada di slide selanjutnya. Next. Nah, sedangkan ini adalah desain primer secara manual. Jadi sekuens yang terpilih seperti yang terlihat, kemudian panjang basanya itu tadi sekitar 20 base pair, kemudian jumlah GC-nya 40%, kemudian suhu melting atau melting temperature-nya 56 derajat, dengan suhu annealing-nya 51 derajat Celcius. Next. Nah, ini adalah syarat dan cara untuk memilih primer. Tadi kan sudah dihasilkan beberapa pilihan primer, ada sekitaran 10. Nah, dari 10 itu kemudian kita cocokkan nih dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah pastikan bahwa GC kontennya, guanin sitosin kontennya berkisar antara 40 sampai 60% dengan ujung 3 aksen berakhiran pada basa nitrogen G atau C untuk mempermudah binding, karena seperti yang kita ketahui juga basa G dan C ini memiliki 3 ikatan hidrogen sehingga akan lebih kuat untuk bindingnya. Kemudian panjang nukleotidanya adalah berkisar antara 18 sampai 30 basa. Lalu usahakan panjang basa yang efektif dan efisien. Kemudian melting temperature atau TM-nya antara 65 derajat sampai 75 derajat Celcius. Dengan jarak antar melting temperature-nya adalah 5 derajat Celcius antar satu sama lain. Kemudian hindari pengulangan basa lebih dari 3 kali, misalkan A, C atau AT sebanyak 4 kali. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terbentuk loop atau si primer ini justru malah menempel satu sama lain gitu, sehingga akan kurang efektif untuk dijadikan primer untuk PCR. Kemudian hindari juga primer yang saling komplement lebih dari 3 kali berturut-turut. Next. Baik, ini adalah beberapa
video untuk desain primer. Untuk Velina, apakah bisa dibuka ya videonya ya? Di slideshow dulu, lalu diklik yang mana yang akan ditampilkan. Lewat chat aja gimana kalau lewat chat? Oke. Atau lewat chat saja Bu, nanti dikirim ke grup masing-masing asisten. Ya terserah, kalau diputarnya di kelas bersamaan begini, semua bisa langsung melihat. Monggo. Bagaimana Vel, bisa nggak? Aku coba dulu bentar ya. Oke. Barangkali sambil menunggu video ada yang mau ditanyakan, silakan Kakak. Oke, baik. Kepada teman-teman, mungkin sambil menunggu, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, Zidan. Silakan bisa on-mic, Zidan. Baik, terima kasih Kak Umam untuk kesempatannya. Saya Zidan izin bertanya. Kan tadi syarat dalam memilih primer itu ada yang menghindari pengulangan bahasa lebih dari 3 kali. Nah, semisal dalam penyusunan itu sudah terjadi, yang baiknya dilakukan apa ya Kak? Apakah perlu diulang penyusunannya atau bagaimana seperti itu? Oke, baik. Terima kasih. Ya, langsung aku jawab aja ya. Jadi, sebisa mungkin dihindari gitu untuk pengulangan bahasa lebih dari 3 kali gitu. Makanya dalam kita membuat primer kan kita tidak bisa langsung buat aja gitu. Kita harus mendesain primer. Nah, inilah kenapa pentingnya kita mendesain primernya terlebih dahulu gitu. Jadi untuk kita melihat nih kira-kira susunan primer yang paling baik yang akan kita gunakan untuk PCR itu yang mana gitu. Karena kalau kalau misalkan dia ada 3 nukleotida yang diulang, nantinya dikhawatirkan si nukleotida yang berulang ini nantinya akan saling menempel gitu, dan kalau saling menempel nanti malah takutnya dia nggak bisa menempel dengan dengan sempurna. Sebenarnya bisa. Sebenarnya kalaupun terjadi penempelan antar bahasa yang terulang ini masih bisa primer itu menempel gitu. Cuman akan lebih tidak efektif gitu. Jadi sebisa mungkin memang dihindari untuk bahasa yang terulang lebih dari 3 kali. Makanya kita melakukan desain primer terlebih dahulu. Seperti itu, Zidan. Maaf Kak, berarti semisal memang terjadi itu tidak apa-apa dilanjutkan ya Kak desainnya? Tidak perlu membuat ulang seperti itu? Sebenarnya ya bisa, cuman akan kurang efektif gitu. Jadi menempelnya kurang kuat gitu kan, karena memang ada bagian primer yang malah saling menempel gitu. Tapi kalau secara secara prakteknya mungkin masih bisa, tapi kurang efektif kayak gitu. Mungkin dari Bu Fer ada yang ingin ditambahkan? Ya, makasih Zidan. Jadi memang betul kata Mas Umam tadi ya, kurang bagus. Kalau kurang bagus tuh efeknya bagaimana? Kalau
lemah dia ya, atau kemungkinan nanti ada proses penempelan sendiri antar basa primer, maka produk PCR bisa jadi tidak kita dapatkan gitu ya. Nah, bagaimana caranya Pak? Bagaimana cara mengantisipasinya? Apakah harus kita ulang desain primernya gitu ya? Nah, di sini pentingnya desain primer yang tepat gitu ya. Kalau memang kita nanti berdasarkan NCBI, ini biasanya dia sudah memilih gitu ya, sudah memilih untuk menghindari hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, sedangkan kalau kita manual ya, nanti di video pertama nih tadi saya lihat sekilas itu caranya adalah manual. Nah, kalau manual kita benar-benar harus memperhatikan, ini nggak boleh ada AT berulang, GC banyak berulang, ini kita hindarkan memang gitu. Tapi kalau dengan NCBI kita sudah dibantu ya, kita sudah dibantu untuk mengeliminir hal-hal tersebut. Ya. Kalau memang masih ada, bagaimana Bu? Apakah tetap bisa dilanjutkan PCR-nya? Kalau mau dicobakan, monggo, oke, gitu ya. Tapi sebaiknya untuk saat ini karena sudah bioinformatika juga sudah sangat bagus ya, banyak platform bioinformatika yang bisa kita gunakan. Kita bisa uji coba PCR secara in silico dulu ya. Ini nanti saat kalian kuliah bioinformatika akan diajari bagaimana melakukan proses PCR secara in silico. Kalau in silico insya Allah di PCR yang sesungguhnya bisa. Tapi kalau secara in silico saja tidak bisa jalan-jalan ya, proses PCR-nya gagal terus, ya kemungkinan besar di PCR yang sesungguhnya juga gagal gitu. Nah, makanya di sini desain primer itu suatu skill tersendiri ya. Banyak di antara kita ya yang PCR itu sebagai pengguna ya. Artinya pokoknya berdasar referensi primernya ini. Nah, udah kita pakai aja sesuai referensi gitu. Tapi saat kita diminta mendesain primer, kita gagap. Nah, padahal kalian nanti adalah sarjana biologi ya. Sarjana biologi yang eranya saat ini adalah sudah banyak yang berbasis PCR. Jadi saya harap kalian bisa memahami nanti desain primer itu seperti apa. Kalian nanti menjadi seorang desainer gitu ya. Itu sih, dan mungkin jadi itu ya, sebisa mungkin kita membuat primer itu seideal mungkin ya. In case tidak bisa ideal, tadi kita bisa dengan bantuan PCR in silico dulu, kemudian nanti baru dilanjutkan ke PCR yang sesungguhnya. Cukup saya kira Mas Umam dari saya. Terima kasih Bu Vernia untuk penjelasannya. Terima kasih juga untuk jawabannya Mas Umam. Sama-sama. Ini masih ada satu pertanyaan dari David sebelum kita coba buka videonya. Baik, terima kasih Bu Fer atas penjelasannya. Untuk David, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Iya Kak, izin bertanya, saya David. Untuk tadi suhunya itu antara 65 sampai 75 ya Kak. Saya pertanyaan saya itu kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi itu mengapa ya Kak? Dan juga tadi kan hasilnya pada saat 18 itu kan 56 derajat Celcius. Itu mungkin ada batasan minimum atau maksimum agar dapat optimal begitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, dan terima kasih David. Mungkin aku mencoba menjawab dulu ya. Jadi untuk melting temperature itu memang untuk yang disarankan adalah 65 sampai 75 ya gitu. Dan kenapa disarankan di kisaran suhu demikian, karena
ditakutkan kalau misalkan suhunya mungkin terlalu tinggi, itu nantinya akan justru malah merusak si DNA-nya gitu. Jadi si DNA-nya malah dinaturasi seperti itu. Kemudian kalau sebaliknya, kalau suhunya terlalu rendah dari 65, ditakutkan adalah nantinya sebelum sebelum si strainnya itu, sebelum si untai barunya itu terbentuk, nanti sudah terpisah lagi gitu. Jadi si strainnya belum terbentuk secara maksimal, udah dipisahin lagi gitu kan. Ditakutkan adalah seperti itu. Jadi nantinya malah DNA yang ingin diamplifikasi jadinya malah tidak maksimal gitu, atau bahkan mungkin malah kurang gitu dari panjang yang seharusnya seperti itu. Mungkin dari Bu Fer ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Saya kira penjelasan Mas Umam cukup jelas ya. Masih ada yang ditanyakan, David? Ini Bu, tadi kan hasilnya pada sel 18 itu kan 56 derajat Celcius ya Bu. Itu tidak apa ya Bu? Mungkin ada minimumnya begitu? Oh, enggak. Jadi gini, kalau minimum dan maksimumnya itu tidak secara eksplisit kita batasi minimum dan maksimumnya ya, tapi masing-masing DNA itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri ya, kemampuan sendiri-sendiri untuk bisa saling menempel dengan primernya. Nah, tergantung dari panjang DNA-nya, kemudian panjang primernya. Nah, lalu titik leleh primernya ya. Jadi saat mendesain primer kita harus memperhatikan TM atau titik melting, temperatur melting, titik leleh primer tersebut ya, suhu di mana primer itu bisa saling terpisah dengan template-nya gitu. Nah, berapa TM primer itu bisa dihitung dengan rumus. Tadi ada di PPT nggak ya Mas untuk perhitungan TM? Ada, Ibu. Ada ya, coba Di ditampilkan lagi. Coba ditampilkan lagi tadi yang manual. Nanti terlihat dari rumus tersebut ya, bahwa kalau lebih banyak AT-AT-nya, nah itu nanti kira-kira TM-nya rendah atau tinggi ya. Kalau terlalu tinggi, maka nanti ada mudah terdegradasi. Tapi kalau terlalu rendah, nanti juga kurang kuat gitu ya untuk bisa terjadi pengikatan antar primer ini. Nah, maka biasanya kita membatasi untuk desain primer itu suhunya diusahakan sekitar 50 sampai 75 derajat Celcius tadi ya. Nah, nanti suhu annealing ini biasanya adalah sekitar 3 sampai 5 derajat Celcius di bawah TM primer. Nah, berarti kalau primernya TM primernya 50, kalau sekitar 5 berarti kan 45 derajat Celcius itu suhu yang relatif rendah ya, relatif rendah. Nanti di bawah itu mungkin sudah susah untuk terjadi penempelan primer. Gitu. Ini kondisional untuk masing-masing DNA ya, semakin panjang DNA dan semakin panjang primernya juga. Nah, ini tentunya membutuhkan optimasi suhu yang berbeda juga. Nah, dalam PCR nanti pasti ada proses optimasi suhu. Gitu. Jadi walaupun tidak eksplisit disebutkan suhu minimalnya berapa, suhu maksimalnya berapa, tetapi berdasarkan berbagai atau banyak sekali percobaan yang sudah dilakukan selama ini,
penempelan primer di bawah 45 itu susah. Suhu annealing di bawah 45 itu susah. Ya. Gitu David. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih juga Kak Uma. Ya, sami-sami. Ini oke, ini saya coba share screen untuk video pertama ya. Untuk video pertama dulu. Ini saya kira untuk video pertama tadi saya lihat sekilas kok desain primer secara manual ya. Mari kita saksikan bersama. Apakah bisa dilihat gambarnya? Bisa Bu. Bisa. Suaranya? Suaranya muncul? Muncul Bu. Muncul. Baik, kita ulang dari awal. We're given a piece of DNA and asked to design a pair of PCR primers that are going to amplify a sequence within our target. The DNA that we've been shown here is a double-stranded section of DNA. Ini urutan bahasa Convention template dictates that the kita. upper strand that we are shown, and usually the only strand that we are shown, will run from the 5' to the 3'. Nah, ini adalah ujung 5 aksen. Which means that the Ujung complementary 3 strand of aksennya, DNA must be kalau running kita mau membatasi DNA kita mulai di 1 sampai Now, if I dengan want to design a 360 pair ya of kita bisa buka primers sini to misalnya ya. amplify this section of Lalu DNA, bagaimana mendesain I'm going to primernya? have to have this primer as my forward primer. Nah, ini desain primer secara manual. Ini kalau kita mau pilih primer forward, nah kita katakanlah kita mulai ambil dari basa nomor 1 And it will be running ke kanan, dan yang sebaliknya yang reverse ini putting the 5' and dari 3' kanan ke force kiri. in the direction Ya. of these primers, in the direction that's been shown. And obviously Nah, this dalam is the primer direction these reverse, primers must run in. ini Primers kita are facing nanti outwards mencari yang whenever they komplement dengan synthesize 3 the aksen, product 5 that's left aksen. over to. Now, if this is my forward primer and it's running 5' to 3' in this direction, because this is 5' Ini arahnya to 3', kita the lihat strand of DNA that this primer will dari 5 relate aksen to ke 3 must aksen. be the complementary strand here, which is starting the 3' end. So if I highlight in blue which is going to be my primer binding site, that is my primer Ini binding kalau yang site atas there. ini adalah template And if that's my kita, primer binding site, berarti nanti harapannya actually the komplementernya sequence kan that we yang see bawah up the top ini. here is my primer sequence. And this is its 5' end, Nah, ini and kita this is its 3' end. tentukan ini primer forward kita. Here. So my forward primer is straightforward. It's as easy as you see it here. You take the upper strand, sometimes it will be the only strand of DNA that you are shown. You orientate it 5' to 3', and the sequence is as you read it here. If this is the sequence, it's binding to the complementary strand, and these are the nucleotides that it will start to synthesize. Nah, ini nanti akan diteruskan oleh strand here. DNA polimerase yang ada di dalam tube PCR ya, untuk menjadi lebih panjang. 5' to 3'. Because of this means that the reverse primer will actually be binding to Untuk primer reverse-nya, because here's its 3' end here. kalau tadi yang atas itu adalah template kita, Primer binding site for my yang bawah ini adalah komplementernya, binding site. maka primer reverse kita adalah Is going to be a complement to that primer binding site. So it is a sequence ini yang at this end. primer kita yang sesungguhnya Primer will be itu running adalah in this direction. yang diberi kotak hitam ini ya. So we have designed 2 primers here. One primer will be binding to the lower strand and synthesizing the upper strand of DNA in this direction. My reverse primer will be binding to the upper strand and synthesizing the lower strand of DNA in this direction. My forward primer is straightforward, and my reverse primer
is being reversed. The orientation is being forced to run in this direction, and it's complementing the opposite strand of DNA. In this example, as is often the case, we're only being shown one strand of the double-stranded molecule of DNA. And it's always the upper strand Jangan lupa is tadi shown, dibalik ya untuk primer which reverse-nya. means that it will be running 5' to 3' in this direction here. So if I was wanting to design another pair of primers to amplify a piece of DNA in this section here, I can imagine that my DNA binding site actually has to be the complementary strand of DNA that is running here that we have not been shown. And if this is my binding site, my forward primer is the sequence that I'm shown here. The forward primer is straightforward. This is its 5' end, and this is its 3' end, and that Ini is going to amplify DNA in this sesuai dengan direction, arah synthesize template-nya DNA 5 in this aksen ke 3 direction. aksen, maka This is the primer sequence, komposisi and primernya this mulai blue dari 5 aksen ke 3 unshown aksen strand adalah of ini DNA GCG, PP, is dan its target seterusnya. that it will be annealing to. My reverse primer has to anneal onto the opposite strand of DNA. So for the reverse primer, I'm going to highlight the primer binding site. Now the primer binding site in this case is the sequence that we can see, Reverse-nya which means ini that ini my kan primer 3 aksen will ke 5 actually aksen be ini. the reverse of the primer that we can see here, the reverse and the complement of it. So my C becomes G, A becomes T, T, Nah, A, berarti kalau kita G, mau pesan C, primer G, untuk C, all the way along. reverse, ya ini So that harus my reverse primer komplemennya apa? becomes this sequence here. So my reverse primer runs in this direction, 5' to 3', and it is the reverse complement of Nah, ini the berarti given saat sequence kalian of nanti DNA that memesan we can see. primer, ya setelah So kita if we have a mendesain, single kita strand akan of memesan DNA, ke the forward primer is straightforward, jasa pembuat primer gitu ya. and the reverse Ini primer is sesuai the dengan reverse urutnya. complement of the sequence that we can see. Let's look at one more example of doing just the same on another single-stranded section of DNA. So we're presented again with another sequence of DNA, and we've only been shown the upper strand of a double-stranded section of DNA. And again, we're looking to design a pair of primers, each primer being about 20 nucleotides in length. I know that my forward primer must be up here and running in this direction, 5' to 3', and my forward primer is straightforward. This section here will be the sequence of my forward primer. So my forward primer is 5', C, G, G, Tinggal C, disalin saja ya. Mana yang kita tetapkan sebagai primer forward. C, G, C, 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 G, C. Nah, ini tetap dengan memperhatikan syarat primer tadi ya, panjang primer, konsentrasi basa CG, berapa TM, dan seterusnya. Must be synthesizing DNA in this direction, 5' to 3', and my reverse primer is the reverse complement of untuk reverse the section of primernya DNA that I can see here. So my reverse primer, 5' will be reading nulisnya untuk pesan primer ke supplier primer, penyedia primer adalah tetap 5 aksen ke 3 aksen, berarti yang kita tuliskan adalah komplementer dari sekuensi yang akan kita targetkan atau sekuensi template-nya. Jadi kalau ini GGP berarti CC akan primers to amplify a section of DNA, we would then have to make sure that those primers were abiding by the rules for primer design. We would first of all have to make sure that our primer size was in the right region of about 18 to 24 nucleotides. If it's too shorter than that, our primer would start to panjang lag primer specificity. ada yang mengatakan 18 sampai 24, ada yang mengatakan 18 sampai 28, ya sekitar itulah, tidak lebih dari 30 bahasa ya.
We would also have to consider the GC content of our primer, which we would want to be in the region of 50 to 60%. Kalau terlalu GC. pendek, kurang We don't want spesifik. long runs of GCs, and the GC Kalau terlalu panjang, efisiensi annealingnya ini berkurang. Our melting temperature. And we want the TM of the primer pair to be within 5 degrees of each Ini other. untuk TM primernya. Because if the TM of the two primers is too divergent, greater than a 5-degree difference between them, we can't use those primers simultaneously in a PCR reaction. Another consideration of the melting temperature of the primers, the TM, ideally for maximum PCR reactions would be within the range of 55 to 65 degrees centigrade. Furthermore, at the 3' end of the primers, we want a G or a C. This is called the GC clamp, and it just stabilizes the base pairing at the 3' end of where the primer is annealing to the target sequence of DNA, which is necessary for efficient synthesis. And the last thing to consider is primer self-complementarity, where regions of DNA within the primer will self-complement. If a primer complements within itself, we get the formation of hairpin loops. And if the primer complements Kita with the diminta untuk opposite mencegah primer, say the forward primer was to self-complementary complement the reverse primer ya, we would karena get untuk the self-complementary formation of primer ini triangles. bisa membentuk struktur hairpin loops, For yaitu either of these struktur to occur lengkung. on our Kalau struktur primers lengkung means that the berarti primers are nanti inactive and wouldn't be menghambat PCR, available atau for the kemungkinan PCR terjadi reaction to go primer and dimer. Jadi severely masing-masing primer limit saling the PCR reaction. berdekatan sendiri, So, jadi tidak berdekatan dengan if I was to template-nya. apply these rules to the primers that I have previously designed and found that some of my primers were lacking in any of these points, I would have to go back to the drawing board and pick another 20 nucleotides and start all over again and keep going until I found a pair of primers that applied to all these rules. Baik, mungkin ada pertanyaan dari desain primer yang manual. Jadi di situ tadi dicontohkan pemilihan primernya dari basa paling depan kemudian basa paling akhir gitu saja ya. Dipilih 20 basa pertama dan 20 basa terakhir. Tetapi kemudian tadi harus kalian lihat JC kontennya berapa, suhu annealing masing-masing berapa, apakah ada spesifitas self complementary atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lakukan secara manual, ini benar-benar membutuhkan kecermatan kita, gitu ya. Maka tadi yang diajarkan oleh kakak-kakak asisten adalah kita berbasis database, yaitu di NCBI. Nanti akan cepat sekali kalian memilihnya. Tapi walaupun demikian, kalian harus tahu juga cara mendesain primer secara manual, ya. Ada pertanyaan sebelum kita ke video yang selanjutnya? Kalau tidak, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. We're given a piece of DNA Oh, and ini asked sudah to nih. design a pair of Ini yang PCR tadi ya, primers that sorry would maaf, amplify. salah.
untuk desain. Masih terlihat dan terdengar ya videonya ya? Yap, terdengar. Ulang. Lihat tips untuk desain cover. Lihat. Beberapa hal yang kita harus siap cover di depan dan belakangnya secara positif. Optimalnya sekitar 15 panjang kakinya ya. Optimal sakitnya ya. Derajat sekali jumlah HP plus 3 kali dan marketing GC banyak sekali tinggi mungkin banyak PM-nya ada hindari GP-GP yang banyak sekali karena membentuk struktur sipit rambut. Ada gambar sipit rambut. Jadi nanti dia agak ini. Oke, ini rambutnya nempel di tempat. Hindari AT-AT yang banyak sekali. Ini juga banyak ulang. Untuk yang akhir 3 aksen ini dihindari banyak bisik. Ini kalian bisa desain dengan Olive Cooper ya. Ini pakai thermovisor.com bisa untuk suppliernya. Mana tadi? Masih ada video yang belum terlihat dilihat. Ini apa ya? Ini apa ini ya? Bentar. Nah, ini yang terakhir. By the National Center for Biotechnology information page, and so this is where you all sequences are deposited. Ini adalah desain primer menggunakan NCBI tadi yang disebutkan oleh kakak kalian. Ya. Alright, so I thought I would try to do a quick little how-to. Kita tinggal sebutkan apa yang akan kita PCR. Kita Just wanted a masukkan di sini. refresher. This is NCBI, the National Center for Biotechnology information page, and so this is where you all sequences are deposited for organisms, and it also has tools to design primers. So first, there's several ways to do this, but let's just look for, let's say we're interested in oyster in all databases. We're interested particularly in nucleotide sequences. So what we have here is all the sequences
Gastrogygous in the public database, 200,000. Nah, kita bisa pilih You can dari browse these, but you don't have time. database yang through your ada di research, you sini might ya. find certain genes you're particularly interested in. Ini kita bisa sebutkan nama Let's just say spesiesnya HSP7. dan nama gennya. You might get something like this. Lalu akan muncul banyak data. Ya. And Cari eventually, usahakan yang no matter how you complete. come to Ya, di a sini ada particular complete entry for a CDS. Ya. single gene, Kalau yang you get something parsial like berarti this. tidak utuh This is the gennya. Tapi gene kalau sequence, complete berarti protein gen sequence, yang and you can utuh. simply Lalu bisa just langsung hit this thing. It says pick pick primer. primers. There you go. Consider your parameters. Emma might have some specific parameters you want to change. Di sini kita bisa But by desain lebih default, lanjut it's ya, probably going to be dimulai okay. dari nomor berapa sampai nomor berapa. Tapi jika tidak I would pun say the product size you want kita would be bisa the thing to consider. You might pasrah want pada something dia between gitu 100 ya. and 400. Paling mengganti sedikit di berapa sih This is something left over produk from my skin primer yang ingin settings. kita harapkan. Gitu. So get primers. Kita langsung get primer. Nah, selanjutnya akan muncul ini alternatif primers yang bisa dipilih ya, yang sudah didesain oleh NCBI database ya, supaya panjangnya adalah sekitar 20, kemudian TM-nya adalah tadi 50 sampai 65 derajat Celcius ya, dan seterusnya. Jadi sudah selesai. Baik. Dari situ berarti kan now we'll see how to design primers for PCR and also for real-time PCR. In case of real-time PCR, we are also designing a probe. Jadi enak sekali kalau dengan NCBI tadi ya. Hanya kemudian kita harus tentukan, harus pilih mana yang harus kita ambil sebagai primer untuk PCR kita yang sesungguhnya nanti. Nah, nanti kalian akan belajar dengan kakak-kakak asisten untuk menentukan, memilih ya pilihan mana dari sekian banyak alternatif primer yang disajikan oleh NCBI untuk bisa kita pakai dalam PCR kita. Gitu kakak ya, yang bisa saya bantu untuk penayangan video. Silakan jika masih ada pertanyaan dari adik-adik untuk didiskusikan. Terima kasih banyak Bu Fer sudah dibantu untuk menayangkan videonya. Untuk teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa disampaikan ya. Atau kalau sudah cukup mungkin kita ke selanjutnya. Jadi untuk teman-teman praktikan nanti silahkan untuk memilih sequence DNA yang akan digunakan untuk teman-teman mendesain primernya seperti itu. Nah, diusahakan untuk setiap kelompok nantinya beda-beda ya. Nanti akan dipandu oleh asisten masing-masing kelompok. Dan kemudian untuk sekuensinya usahakan yang dipakai disarankan adalah menggunakan sekuen 16S ribosomal RNA. Kenapa? Karena 16S rRNA ini dia bersifat lestari atau highly conserved gitu. Jadi jadi akan lebih mudah untuk nantinya dilakukan analisis lebih lanjut seperti itu. Itu
Oke, jadi untuk teman-teman bisa mulai didiskusikan di grup WA kelompok masing-masing ya, didiskusikan dengan asisten. Mungkin untuk praktikum penjelasan dari kami di meeting ini mungkin cukup sekian dari asisten. Mungkin dari Bu Fer ada yang ingin ditambahkan lagi, Ibu? Cukup dari saya. Mohon info aja untuk Feralita sudah bisa masuk dan ikut pretest atau belum? Iya Ibu, saya sudah ikut pretest tapi kesulitan absen Bu. Mohon bantuan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Vera. Iya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Fer. Untuk meeting kali ini kami cukupkan sekian. Silahkan teman-teman bisa berdiskusi tentang sequence apa yang ingin didesain primernya di grup masing-masing. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting saya tutup ya. Iya, Ibu. Terima kasih Kak, terima kasih Bu.